Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview materi terakhir ya, yang kemarin saya berikan tugas kepada kalian. Mereview sedikit saja, karena kemarin saya berikan tugas, jadi harus ada konfirmasi ya, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ini tema yang menarik ya. Kenapa kemarin saya kepikiran memberikan tugas ini? Karena ini lagi happening banget sekarang itu. Webinar rata-rata semuanya pasti ada tema besar ini, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, terima kasih atas tugas yang sudah dikerjakan. Beberapa saya sudah baca ya, meskipun belum semua karena tugas-tugas yang kemarin pun belum saya baca, saya jujur ya. Tapi yang saya baca 1, 2, 3 aja. Ini yang pengen tahu, oh iya dia sudah mengerjakan ini, gitu kan. Nah, insya Allah nanti saya periksa, tenang saja, sambil menunggu waktunya UAS ya, pasti saya akan baca dan saya akan periksa semuanya. Nah, kembali lagi ke tema kali ini terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya istilah bukan kurikulum ya, dulu tuh awalnya itu sebenarnya Merdeka Belajar itu muncul ketika Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan yang baru Bapak Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim itu memberikan pidato di hadapan guru-guru ya. Kalau saya lihat beritanya itu hadapan guru-guru pada saat Hari Guru Nasional gitu kan. Nah, panjang sih isi pidatonya ya. Yang pasti ada poin-poin di sana bahwa beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan memberikan janji-janji kosong, dan beliau juga mengatakan bahwa perubahan itu memang akan membuat tidak nyaman katanya. Dan saya setuju banget dengan kata-kata itu ya. Maksudnya kayak kita jangan pernah takut sama perubahan gitu kan, selalu bilang jangan fobia atau kayak aduh berubah tuh gimana gitu. Ya pasti berubah kan, dinamis hidup ini. Nah, di situ Mas Menteri bilang bahwa jangan pernah takut pada perubahan. Kata dia perubahan itu adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan, tapi dia meyakinkan kepada guru-guru bahwa dia akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Nah, itu sebenarnya kemerdekaan belajar di Indonesia. Apa maksudnya ya gitu? Apakah memang selama ini kita belajar nggak merdeka? Kan seperti itu ya. Jadi ini menarik sekali. Pidato tersebut kan langsung banyak direspon oleh para pendidik, pastinya guru-guru, akademisi juga gitu kan. Kemerdekaan belajar. Wah, ini apa nih? Maksudnya apa nih? Kan seperti itu. Jadi merdeka belajar gitu. Apa sebenarnya gitu? Kalau kita melihat dari dua kata itu, merdeka dan belajar. Belajar kita tahu lah ya, proses antara guru dan siswa ya, perubahan-perubahan tingkah laku gitu yang di dalamnya ada guru dan siswa. Coba di sini ada kata merdeka yang orang pasti berpikirnya ya, kalau saya ya pas mendengar merdeka belajar, wah merdeka itu artinya bebas. Ini maksudnya apa nih? Berarti belajarnya bebas gitu kan, menjunjung tinggi kebebasan gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari dua kata itu sepertinya iya gitu kan. Mas Menteri saya lihat, kalau lihat dari pidatonya, bahwa dia sangat mengapresiasi pada guru-guru bahwa beliau pahlawan tanpa tanda jasa, dan beliau juga tidak mau jadi membuat guru itu terbebani gitu dengan beban yang cukup banyak gitu. Jadi dia ingin selalu enjoy ya, guru enjoy dalam mengajar, siswa juga enjoy dalam belajarnya. Kalau saya sih lihat seperti itu. Nah, setelah pidato itu muncullah 4 kebijakan pokok ya yang terkait dengan merdeka belajar. Ya, saya lihat tadi juga yang sudah menyinggung itu dalam tugasnya. Pertama adalah terkait dengan UASBN ya, ujian sekolah berstandar nasional. Yang kedua adalah tentang UN. Yang ketiga adalah tentang RPP, dan yang keempat adalah tentang sistem zonasi ya. Menurut saya keempat poin ini memang merupakan masalah-masalah yang terjadi ya selama ini. Maksudnya lagi banyak perdebatan gitu, ini kenapa ada zonasi, terus UN juga begini dan sebagainya. Maka begitu ini dimunculkan ya, ini menjadi sebuah harapan baru mungkin bagi beberapa pihak, bahkan mungkin semua orang gitu kan. Kita akan bahas satu-satu. Pertama terkait dengan UASBN 2020, kebijakan Merdeka Belajar ini yang menyatakan bahwa kan dimunculkan tuh Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan
Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Nah, kalau dari Permendikbud ini sih sebenarnya kalau saya lihat dengan adanya Permendikbud yang baru ini, bahwa guru dan sekolah itu lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Ya, senang tuh pastikan. Terus yang kedua tentang UN, Ujian Nasional. Masih terkait dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, jadi begitu baru diluncurkan. Ini terkait untuk pelaksanaan UN, rencananya 2020 ini adalah pelaksanaan UN terakhir. 2021 itu sudah tidak ada lagi istilah ujian nasional. Namun ada yang namanya istilah assessment kompetensi minimum dan survei karakter. Aduh, apaan lagi tuh? Ya kan, biasanya guru-guru ya kalau udah denger istilah-istilah baru tuh sudah langsung aduh itu kan hopeless. Nah, makanya ini juga jadi PR sebenarnya untuk pemerintah. Ya, ketika memberikan suatu kebijakan itu harus nanti diberikan tindak lanjutnya gitu. Ini kan bagus. Nah, apa sih sebenarnya terkait asesmen kompetensi minimum ini? Nah, nanti Mas Nadiem ya, Pak Menteri ya dalam hal ini dia ingin ujian nasional itu mengacu kepada standar ujian pada level internasional. Seperti misalnya di sini tolak ukur penilaian internasional itu ada PISA, Program for International Student Assessment, ada juga TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. Ya, lalu juga dia mengambil beberapa banyak tolak ukur penilaian internasional lainnya. Yang di dalamnya itu ya, asesmen kompetensi minimum itu sebenarnya mencakup dua hal. Pertama adalah literasi, kedua adalah numerasi. Ya, literasi itu apa? Ya, bukan hanya kemampuan membaca tapi juga menganalisis satu bacaan tersebut. Ya, terus yang kedua, numerasi itu berarti kemampuan menganalisa. Misalnya menggunakan angka-angka dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang UN. Nah, ini sih sebenarnya masih agak membingungkan ya, karena mungkin belum dijabarkan secara ini ya, tapi mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan tindak lanjutnya. Yang ketiga dalam hal RPP, nah ada edaran tuh Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang isinya meliputi penyusunan RPP dilakukan secara efektif dan efisien ya, terus juga berorientasi pada siswa. Dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ini kan dalam standar proses ya. Dalam standar proses tuh ya nomor 22 tahun 2016 itu kan ada 13 komponen RPP. Nah, kalau untuk yang sekarang ya kebijakan di Merdeka Belajar itu dia ringkas menjadi 3 poin saja. Pertama, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini yang kita kenal rame-rame RPP cuma 1 lembar. Pada senang tuh guru-guru, RPP cuma 1 lembar, tahu gak isinya apa? Ya kan? Mereka juga belum ngerti sebenarnya gitu, 1 lembar tuh apa saja gitu, yang padahal isinya itu tujuan, pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Dan itu menurut saya nggak terpaku harus ke 1 lembar. Tujuan misalnya ada 4 poin. Langkah-langkah pembelajaran tuh banyak loh, kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Serius itu cuma 1 lembar. Yang ketiga penilaian gimana mau 1 lembar? Jadi bukan masalah 1 lembarnya ya, tapi saya setuju dengan pengefektif dan efisienan ini nih 3 poin tadi. Cuman maksud saya rumor yang beredar itu kan RPP 1 lembar gitu. Nah, ini sebenarnya tidak on point di sini ya. Terus yang keempat ya, ini untuk sistem zonasi ya. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ya terkait dengan PPDB itu masih ada tetap zonasi. Cuman porsinya ditambahkan. Misalnya untuk yang zonasi itu perpindahan orang tua itu 0 sampai 30%, yang asalnya itu kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi semula 15%, sekarang menjadi 30%. Kan ada bedanya. Terus yang kedua juga ada penambahan 1 jalur zonasi itu, yaitu jalur afirmasi. Jalur khusus, misalnya contohnya dia yang punya kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi itu 4 kebijakan pokok dalam Merdeka Belajar ya yang digagas oleh Mas Menteri itu, USBN, UN, terus RPP, dan sistem zonasi tadi. Nah, kalau saya sih melihatnya ya, kita patut mengapresiasi ya gagasan dari Mas Menteri yang baru ini. Kemarin saya sebenarnya memberikan tugas, ingin tahu saja kalian harus familiar dengan
isu-isu yang terbaru. Dan kalau berbicara setuju, saya rasa kemarin banyak yang bilang setuju lah ya pastinya. Ya saya juga sangat mengapresiasi ini sebagai orang-orang bahkan mengapresiasi ya, guru-guru terutama akademisi misalnya kan semacam kayak angin surga gitu, bahwa oh iya merdeka belajar, bahwa tadi kalau saya melihat bahwa nanti kita akan diberikan kebebasan dalam mengajar, siswa juga senang dalam belajar. Dan satu lagi sebenarnya merdeka belajar ini sangat relevan dengan pemikiran tokoh pendidikan nasional kita, bapak pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dari zaman dulu juga beliau apalagi sangat fokus pada kemerdekaan dalam belajar. Jadi kalau kalian lihat di webinar-webinar sekarang itu pasti banyak yang menyampaikan bahwa memang kebijakan Merdeka Belajar ini juga sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Angun Karso Tuturi Handayani itu ya. Terus terus komentar saya tadi mungkin bukan kekurangan ya. Kalau dari kemarin kan saya meminta kekurangan kelebihan apa ya, ini sebenarnya pengen tahu aja komentar kalian, karena sebenarnya kalau dari kekurangan dan kelebihan kita belum bisa melihat karena ini belum berjalan, tapi kita harus mengapresiasi pastinya. Namun saran mungkin ya, kalau menurut saya sih dari kebijakan ini, pertama secara yuridis ini penting banget landasan hukum terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan yaitu kemerdekaan belajar, apalagi misalnya terkait dengan wacana mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang di tahun 2021 itu harus ada landasannya. Terus yang berikutnya juga terkait asesmen kompetensi minimum tadi yang saya katakan, ini juga meskipun sekarang dalam proses pematangan ya, namun menurut saya nanti guru juga akan melaksanakannya iya, tapi penting punya panduan bagaimana gitu kan, teknisnya seperti apa gitu kan, termasuk juga panduan soal literasi dan numerasi nanti ya. Jadi itu harus seperti apa, harus ada panduannya kalau menurut saya. Terus yang ketiga terkait RPP, ini juga tadi saya katakan, jadi banyak yang salah paham satu lembar, padahal kan sebenarnya bukan masalah satu lembarnya, tapi guru tuh harus paham bahwa dalam RPP Merdeka Belajar itu ada 3 poin: tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Itu tidak terbatas oleh halaman kalau menurut saya, ya enggak. Jadi kayak misalnya waktu itu saya pelatihan, Bu ini kan harus lembar, nggak cukup lah. Jadi kan kita jadi mempeributkan hal-hal yang sebenarnya bukan ininya gitu loh, nggak urgent gitu ya. Harusnya tadi yang dipahami itu ya, 3 poin sebenarnya. Terus juga ya nggak tahu ya, mudah-mudahan dengan satu lembar RPP ini guru-guru bisa bikin RPP sendiri, tidak copy paste lagi. Tapi untuk meminimalisir itu, menurut saya, saran saya dengan kebijakan Merdeka Belajar ini harus sering diberikan pelatihan-pelatihan gitu guru-guru tuh. Jadi tahu RPP yang maksudnya tuh satu lembar itu yang seperti apa gitu kan harus jelas. Jadi jangan cuma satu lembar kan gitu. Itu sih mungkin ya, kalau dari saya harus ada aturan jelas, pedoman-pedomannya harus dibuat rinci lah gitu. Karena tadi beberapa itu orang kalau udah denger istilah baru udah apa lagi gitu kan, assessment ini aduh udah apa lagi, bawahnya apa. Tapi kalau diturunkan menjadi sebuah petunjuk teknis, panduan, jadi orang bisa baca oh begini, saya rasa itu pasti bisa, insya Allah lah. Yang pasti tentunya kita harus menyambut baik, mengapresiasi, dan harus optimis bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini akan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang pasti kita mengapresiasi lah konsep yang digagas oleh Mas Menteri ini yang telah berupaya keras untuk melakukan berbagai terobosan inovasi. Itu bukan hal yang mudah loh, punya gagasan gitu kan, dan kita harus apresiasi. Untuk menilai kekurangannya ya kita lihat ketika itu sudah berjalan ke depan. Kalau belum, kayaknya terlalu dini untuk kita menjudge bahwa ini kurang bagus dan lain sebagainya. Ya untuk tadi saran sih boleh, kayak kemarin kayak ada juga yang bukan protes sih, menurut saya harusnya ini dulu, bagus juga, nggak apa-apa. Saya juga kan tadi harusnya ini begini, harusnya ini begitu. Itulah fungsinya ketika kita menelaah gitu kan, menganalisis ini dan lain sebagainya. Kan beda ya, bukan mengkritisi gitu ya, mengkritisi tapi juga ya mudah-mudahan ada tindak lanjut, sehingga kan itu menandakan bahwa ada proses berpikir gitu. Ketika kita dikasih sesuatu tuh nggak iya aja gitu, tapi ada rumput saran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kurikulum Merdeka Belajar. Ini sharing ya, dan
ini lagi happening banyak banget webinar terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kalian nanti bisa ikutin, siapa tahu dapat pengetahuan baru, karena saya juga beberapa dapat info pengetahuan dari ya banyak kegiatan lah ya. Mungkin kalian nanti punya pemahaman baru, informasi baru, kebijakan-kebijakan baru, itu kan lebih bagus lagi. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar, terus juga jangan takut sama perubahan. Kita harus selalu welcome ketika ada kurikulum Merdeka Belajar. Oke, apa nih kan gitu ya, jadi kepo apa sih nih kurikulum Merdeka Belajar itu, terus nanti dampaknya apa gitu kan. Sebenarnya ini menarik juga kita bahas dalam perguruan tinggi, karena ini dia masih ngomongin sekolah ya, karena kebijakan Merdeka Belajar itu kalau dari 4 itu sebenarnya lebih kepada sekolah. Nah, kita akan menunggu untuk pendidikan tinggi sendiri seperti apa gitu kan. Kita akan menunggu itu dari kebijakan lebih lanjut dari Mas Menteri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ini adalah video review terakhir. Mohon maaf telat, tidak bisa memberikan video dari hari-hari sebelumnya karena saya sedang mengerjakan sesuatu. Insya Allah nanti setelah ini saya akan kirimkan materi-materi Permendikbud yang belum saya kirimkan, dan informasi tentang UAS akan saya informasikan lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. UAS teknisnya seperti apa nanti akan saya informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.